Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam kali ini kita masih bisa bertemu kembali ya. Baru kemarin kita ketemu dan alhamdulillah malam ini kita ketemu kembali di Zoom dan insya Allah pertemuan kita silaturahmi kita tentu mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian hadirnya malam kali ini Bapak Ibu di sosialisasi proyek baru yang ada di Malang ini Kariman Property. Mudah-mudahan kami doakan ini menjadi peluang rezeki juga untuk Bapak Ibu bisa berhasil closing. Amin ya Rabbal alamin. Salam dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita, tentunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita bisa berjumpa dengan beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pada kesempatan malam kali ini dari berbagai wilayah, dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi, awalnya tidak saling mengenal tapi kemudian bergabung di Sekariman Academy. Alhamdulillah ya, saling mengenal walaupun mungkin ada beberapa yang belum pernah ketemu secara langsung, baru ketemu online, tapi tidak masalah, mudah-mudahan tetap menjadi silaturahmi kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami doakan senantiasa Allah berikan kesehatan selalu, keberkahan selalu, rezekinya lancar, halal, berkah, berlimpah gitu ya, insya Allah. Amin ya Robbal. Nah, malam kali ini kita eh, spesial Bapak Ibu ya di malam Sabtu ini kita akan sosialisasi nih proyek baru Iskariman Property yang kesekian kalinya gitu ya. Luar biasa udah belasan bahkan hampir 20 proyek ya di Iskariman Property ini dan alhamdulillah kita buka proyek juga Granada Student House Malang ya yang akan disampaikan langsung oleh supervisor dari proyek Granada Student House Malang yaitu Kang Dedi. Nah, nanti Bapak Ibu ya silahkan disimak dengan baik ya penjelasan dari Kang Denny terkait proyek ini dan kami juga menginfokan bahwa untuk ketentuan komisi bagi teman-teman sekalian sudah kami share juga di grup dan Telegram ya silahkan nanti dicek lagi atau nanti minta ke KF-nya gitu ya. Terus kemudian termasuk eh, konten set plan, press list, atau kemudian product knowledge juga sudah kami share di Telegram. Atau Bapak Ibu ketika ngeklik link Zoom pada kesempatan malam kali ini, di paling bawah itu ada link Telegramnya Granada Student House Malang. Jadi silahkan di follow, silahkan ikuti, join ya. Insya Allah di situ udah banyak sekali konten-konten yang di-share oleh tim Granada Student House Malang. Baik itu press list, product knowledge, konten-konten dan sebagainya yang Bapak Ibu bisa mainkan gitu ya. Siapa tahu di situ ada peluang rezeki untuk Bapak Ibu bisa closing. Itu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah secara teknis sudah lengkap di Skariman Property ini. PK, Presti dan sebagainya itu Bapak Ibu bisa akses di Telegram kita. Nah, maka malam kali ini lebih detail penjelasannya kita akan sharing bersama Supervisor Granada Student House Palang yaitu Kang Denny. Gitu ya, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Nantinya tentunya insya Allah kita akan bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Kang Den, langsung saja kita mulai. Mari buka dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Den, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, mungkin kalau yang belum kenal, nama saya Denny. Saya kebetulan dipercaya di Granada Student House untuk posisinya di Malang. Untuk malam ini sedikit saya menjelaskan perihal product knowledge dari Granada Student House Malang. Ntar ya dari ini ya, Kang Den ya, share screen-nya. Ya, Baik, sebentar. Mana ya? Oh, ini press list. Oke, aman Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Insya Allah. Kelihatan Kang Den? kelihatan aman. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah-sudah ya,
Granada Student House yang sudah dipaparkan di Bogor mungkin, di Serang. Nah, saat ini untuk yang di Malang. Yang di Malang ini sama seperti yang lain, cuma memang kita tepatnya itu dekat kampus UIN 3 Malang. Untuk kampus kedokteran yang baru, kita buka di Malang. Posisinya untuk lokasi itu ada di Desa Sumberskar. Untuk dusunnya dusun Kerajaan. Kita 7 menit dari kampus UIN Malang menuju untuk tempat kita, untuk Granada Student House, atau sebaliknya dari Granada Student House menuju kampus UIN 3 itu hanya 7 menit saja. Nah, untuk saat ini memang UIN 3 posisinya belum peresmian untuk semuanya, namun untuk mahasiswanya semuanya sudah aktif sekolah berkuliah di UIN 3 seperti itu. Nah, untuk UIN 3-nya sendiri ini kebanyakan dari Fakultas Kedokteran ya. Kita memang targetnya untuk Fakultas Kedokteran. Namun UIN 3 Malang ini ada 11 prodi. Artinya di sana ada 11 fakultas dari kedokteran, terus ada sastra Inggris, ada sastra Arab, ada teknik lingkungan, teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan tafsir, ada psikologi, dan ada farmasi juga. Jadi memang ini memang ya. Jadi memang kita targetnya untuk Granada Student House Malang ini targetnya untuk UIN 3 Malang. Yang akan peresmian itu sekitar tahun 2026 untuk peresmian gedung. Untuk luasannya terlalu luas untuk di UIN 3 ini sendiri. Kalau boleh saya dapat infonya terakhir itu sekitar kurang lebih ada 100 hektar. Jadi memang UIN 3 cukup luas, cukup besar. Jadi memang untuk Bapak Ibu seandainya ada konsumen bisa menjelaskan, karena tidak mungkin akan kekurangan dari mahasiswa atau mahasiswinya kurang lebih 5.000 orang per tahun. Kita buka untuk Granada Student House ini pasti tidak akan kekurangan untuk yang ngekos di kita. Itu dipastikan, karena memang posisinya dari kitanya sendiri ini akan bertepatan peresmian pembukaannya juga akan bersamaan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Hanya 7 menit dari tempat kita ke UIN Malang. Ya nanti jalan-jalannya semua diperbaiki dan pastinya untuk fasilitas jalan segala macam itu akan disediakan juga. Kita juga akan memenuhi semuanya untuk target pasar mahasiswa atau mahasiswa. Kes. Kita memang masih dalam perapian lahan. Kemungkinan nanti kita akan membangun itu kurang lebih 6 bulan dari semenjak pembelian. Kita akan percepat juga. Dan untuk Granada Student House sendiri itu akan memenuhi kebutuhan keamanan finansial masa depan. Jadi dipastikan untuk yang punya investor, artinya untuk membeli di kita untuk investasi, itu nggak akan khawatir karena pasti titik pengembalian itu aman sekali untuk di kita. Nah, untuk Granada Student House sendiri ini mengusung konsep hunian kos modern minimalis yang tentunya nyaman bagi mahasiswa karena tiap kamarnya kita berikan full furnish dengan pengelolaan manajemen yang profesional. Sebagai pemilik unit kos hanya perlu duduk santai di rumah, menikmati passive income yang menguntungkan tiap bulan. Jadi yang memiliki rukos di kami di Granada Student House sendiri
kita sudah punya manajemennya, jadi memang untuk nantinya para pemilik unit itu tidak perlu rapat-rapat ngecek, nyari siapa sih yang mau ngekos di kita gitu, nggak perlu. Karena memang di Granada Student House sendiri kita sudah menyiapkan untuk pengolahan manajemen, jadi memang para pemilik unit tinggal menikmati passive income aja, tinggal ibaratnya nagih mana nih pendapatannya, hanya seperti itu sih. Nah, untuk Granada Student House sendiri itu karena letaknya strategis 7 menit dari kampus UIN Malang. Yang kedua itu dekat fasilitas umum mahasiswa. Yang ketiga, lingkungan ramai, aktivitas mahasiswa, harganya kompetitif, desain futuristik. Terus terdapat 3 tipe di kita, ada 6 kamar, 7 kamar, dan 8 kamar. Memiliki manajemen pengelolaan. Terus free biaya SHM. Nah, ini free biaya SHM ini memang unggulan dari kita. Di tempat lain tidak ada, bahkan memang surat-surat juga mereka harus mengurus sendiri. Kalau untuk di Granada Student House sendiri, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti sampaikan kepada para investornya. Untuk surat-surat aman, tinggal menunggu aja dengan harga yang kita berikan itu sudah sampai dengan balik nama, sampai dengan SHM. Jadi SHM-nya sudah nama si pembeli. Dan ditambah lagi potensi ROI-nya itu ratusan juta, karena memang di sini pasarannya cukup bagus ya. Jadi memang tidak perlu dikhawatirkan lagi. Dan kita yang pertama, artinya memang yang memberikan full furnish yang secara bagus. Gitu. Kita lanjut untuk lokasinya. Lokasi kita yang tadi saya bilang itu sangat strategis ya, dekat kampus UIN 3. Jaraknya hanya 2,2 km, 7 menit saja dari tempat kita ke UIN 3. Lalu ke UMM itu jaraknya kurang lebih ada 4 kilo. Memang tidak jauh juga dari kita. Ke Universitas Brawijaya 8 kilo, ke UNM atau Universitas Negeri Malangnya 8 kilo. Nah, fasilitas umum atau wisatanya kita juga dekat. Ke Batu Economics Park cuma 2 kilo. Taman Sekaling, ke Jatim Park 3, Jatim Park 2, Jatim Park 1, dan Batu Love Garden itu hanya 9 kilo. Jadi memang lokasi kita sebenarnya tengah-tengah. Tengah-tengah artinya kita kemana aja lebih mudah, karena memang banyak akses. Dan kebetulan memang lokasi kita itu tepatnya itu di pinggir jalan besar, bukan di dalam perkampungan dan lain-lain. Jadi memang Granada Student House sendiri itu posisinya memang di pinggir jalan. Nah, untuk desain kamar modern minimalis, semua kamar didesain khusus, modern minimalis, estetik guna keindahan dan kenyamanan penghuni. Jadi memang kita mengutamakan itu kenyamanan bagi mahasiswa atau mahasiswi itu tinggal. Karena memang mungkin udah capek kuliah, mengerjakan tugas-tugas, mereka butuh istirahat, dan kita akan memberikan tempat yang senyaman mungkin. Bukan di kamarnya saja, mungkin pemberian untuk kamar mandi di dalam juga kita akan memberikan fasilitas yang terbaik untuk mereka. Nah, untuk apa saja sih fasilitasnya yang akan diberikan sama Granada Student House sendiri? Nah, untuk unit Rukose ini kan ada 3 tipe. Ada tipe 6, 7, 8 kamar. Itu kita nanti berikan juga ada foyer, pantry, CCTV. Nah, ini yang kelebihan kita adalah smart lock door, karena memang smart door lock ini tidak ada di tempat lain. Kita memberikan yang berbeda kepada yang lain. Wifi dan lahan parkir. Kalau di dalamnya sendiri, untuk di kosannya kita udah full furnish. Untuk kasur dan spring bed, bantal guling, lemari pakaian, meja belajar, ada AC juga. Walaupun memang udara di sini cukup dingin, tapi kita berikan juga AC, mungkin kurang dingin. Jadi di kamar kita berikan AC. Kamar mandi itu di dalam toiletnya tadi saya bilang kita berikan fasilitasnya, itu ada shower dan kloset duduk.
ada jendela juga. Untuk di kawasannya ada pagar kawasan, one gate system, ada landmark gate, ada pos security, penerangan jalan, ada coworking, musola, ada taman RTH, dan ada booth kios. Nantinya ada beberapa tenan yang mengisi di sana, artinya memang kita berikan satu wilayah atau satu tempat untuk mengisi siapa yang mau jualan segala macam di sana. Jadi memang mahasiswa atau mahasiswi nanti jika ada kebutuhan untuk makan atau minum atau nongkrong bisa ada di situ juga. Nah, untuk fasilitas kawasan di Jasa sendiri ini juga dilengkapi dengan konsep one stop living. Untuk kemudahan para mahasiswa dalam beraktivitas saat menghuni di kawasan Jasa Malang. Fasilitas dibangun diantaranya adalah musola, ada taman RTH, ada coworking space, dan booth kios. Jadi memang nanti di dalam itu ada toko, ada makanan yang tadi saya bilang, karena memang di tempat lain itu tidak akan diberikan seperti itu. Hanya di Granada Student House yang memang ada booth tenan, yang artinya memang jika mahasiswa atau mahasiswi ada butuh makan, atau cemilan segala macam, ataupun mungkin ATK nantinya, nah mereka tidak perlu jauh-jauh keluar, di dalam kawasan itu sudah ada. Jadi gitu. Nah, ini berikut ada denah tipe untuk 6 kamar ya. Ada tipe 6 kamar itu untuk luasannya itu, luas tanahnya 6,5 kali 10,5. Atau kurang lebih untuk luas tanahnya itu sekitar di 68 meter. Untuk bangunannya di 83, untuk layoutnya seperti ini ya. Untuk lebarnya 6,5, untuk panjangnya ada 10,5. Jadi nanti bisa dipelajari langsung di PK-nya yang udah di-share di Telegram ya. Ini untuk yang 6 kamar, di bawah itu ada 3 kamar, di lantai 1, dan di lantai 2-nya ada 3 kamar. Dan ukuran kamarnya memang cukup luas, 3,5 kali 4. Di dalam udah ada kamar mandinya. Kalau untuk yang tipe 7 kamarnya ada kurang lebih lebarnya sama di 6,5 meter juga. Namun ke belakangnya itu 12 meter. Nah itu luasannya sekitar 78 meter ya untuk luas tanahnya, untuk luas bangunannya di 94. Kalau untuk 7 kamar ini di bawah itu ada 4. Mohon maaf, di bawah itu ada 3, di atas itu ada 4. Jadi untuk di lantai 1 itu kita berikan pantry-nya lumayan cukup besar. Jadi memang dari lantai 1 atau lantai 2 jika ingin berkumpul makan segala macam bisa di lantai 1. Untuk motor port ya, space-nya parkirannya untuk motor. Kalau mobil nanti bisa paralel aja, parkir di depan jalan, tidak masalah. Karena memang kita juga menyediakan ada beberapa lahan parkir juga, namun tidak bisa masuk ke dalam karena memang kebanyakan untuk UIN 3 ini mahasiswa atau mahasiswinya itu menggunakan motor, karena memang mereka juga difasilitasi oleh shuttle bus. Jadi memang ada penjemputan, jadi mahasiswa dijemput pada jam-jam tertentu, dipulangkan juga pada jam-jam tertentu juga. Itu untuk yang 7 kamar, yang 8 kamarnya pun ada, untuk 8 kamarnya di 6,5 kali 12 juga, tapi untuk luas bangunannya di 102 meter. Nah, kalau untuk 8 kamar ini di bawah 4, di atas 4. Nah, untuk set plan-nya kita menyediakan ada sekitar 22 unit. 22 unit itu diantaranya untuk 6 kamarnya itu posisinya ada sekitar 10, 7, dan 8.
8 kamarnya itu ada 12. Yang bintang-bintang itu apa? Nah, itu ada di keterangannya di samping, itu bisa tipe custom. Tipe custom itu apa? Jadi bisa dilebihkan. Bisa 8 kamar, artinya bisa 9 kamar dimaksimalkan. Ya nanti tergantung dari permintaan si pemilik. Nah, yang tadi saya bilang ada beberapa juga untuk lahan parkir ya. Ini sudah ada di Satpan juga sudah diinformasikan. Jadi memang kalau untuk di dalam itu, di dalam unit itu hanya motor port. Jadi untuk mobil itu nanti paralel sifatnya parkiran dan juga bisa parkir di beberapa row yang sudah kita sediakan. Nah, untuk harga gimana nih Mas? Nah, untuk harga saat ini sampai dengan akhir Juni ya sekarang ya. Nah, ini sebelum pre-launch kita memberikan untuk harga yang memang cukup wow lah artinya. 6 kamar dari harga normalnya itu di 1,1, terus harga pre-launch di 950, kita berikan hanya 800 juta untuk 3 orang atau 3 unit pertama. Jadi 3 unit pertama itu akan mendapatkan special price. Untuk yang 6 kamar itu 800 juta, untuk 7 kamar itu diskonannya cukup besar, dari 1,2, terus harga pre-launch 1,1, dan untuk harga spesialnya di 950. Begitu juga untuk yang 8 kamar ya. 8 kamar itu 1, berapa itu 1,3 kalau tidak salah. Nah, untuk yang saat ini kita berikan untuk 1,1. Nah, ini 1,1 juga belum termasuk nanti ada bonus-bonus yang akan kami berikan ya. Nanti saya infokan juga. Itu kalau untuk yang 3 pertama itu mendapatkan sepeda listrik sama TV di setiap ruangan. Jadi kesempatan emas nih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau 3 unit pertama, ayo buruan. Hanya 3 unit pertama kita berikan spesial harga untuk konsumennya, kita tambahkan hadiahnya, berikut juga ada garansi yang nanti akan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang didapatkan dari Granada Student House. Nah, untuk lokasi kita nih, nah dengan lokasi Gesa Malang yang tadi saya sebutkan, nah ini untuk gambarannya nih. Jadi untuk gesanya sendiri ini posisinya sebenarnya di tengah-tengah yang tadi saya bilang. Kita dekat dengan Jatim Park, rekreasi Taman Sekaling, UMM 2, Politeknik, terus ke ini Aroma, terus ke Alun-Alun Batu, ke Batu Economy Park. Kita posisinya di tengah-tengah Bapak Ibu. Paling jauh itu kita 9 kilo ya yang tadi saya sebutkan, itu paling jauh. Tapi kalau keseluruhan memang kita sebenarnya tidak jauh. Nah, untuk jarak 9 kilo kan jauh. Ini berbeda dengan Jakarta mungkin ya, kalau 9 kilo bisa ditempuh. Wah, mungkin bisa 1 jam, setengah jam lebih. Nah, untuk di Malang ini karena memang jarang macet ya, artinya memang kendaraannya juga tidak terlalu padat. Kalaupun padat juga masih berjalan dengan lancar, tidak ada berhenti-berhenti. Jadi memang untuk 9 kilo itu bisa ditempuh ya nggak jauh lah, sekitaran 20-30 menit. Jadi memang cukup aman. Kalau untuk di Granada Student House, karena posisinya kita tengah-tengah untuk kemana-mana, masih dikatakan aman ya. Jadi kalau jarak tidak sampai berjam-jam. Nah, untuk Granada Student House di Bogor itu, Granada Student House Serang merupakan pembangunan dari Granada Student House tahap sebelumnya. GESA 1, GESA 2 yang telah sukses. Kita coba bangun untuk yang di Malang. Semoga bisa menjadi sama ya, artinya rezekinya kita juga cepat closing juga, cepat habis juga, cepat sold out. Karena kita memang Granada Student House sendiri
posisinya juga sangat strategis sekali. Karena Win 3 di sini cukup besar, ada Win 1, Win 2, Win 3, dan Win 3 ini adalah kampus terbesar dan terluas. Nah, kalau untuk background pengembang, ya Bapak Ibu sudah tahu lah ya, kita dari Skariman, merupakan developer yang proyek properti syariah terluas se-Indonesia, telah membangun ratusan rumah, villa, serta pembangunan belasan kawasan dengan skala ratusan hektar. Iskandar Properti Syariah juga berhasil menjual lebih dari 4.500 unit properti. Jadi memang kalau bisa diberikan kepada konsumen ini kita bisa menang. Kenapa? Karena memang kita adalah developer yang ya bukan baru 1-2 kali punya project, kita sudah projectnya sudah banyak. Sedangkan kita juga sudah dapat ADPS ya untuk award 2021 dan 2022. Kalau portofolio Skariman, waduh, banyak sekali ini. Ada di Anyer, di Bogor, di Cipanas, di Ciwidey, di Ciater, Bogor, Bekasi, Cikarang. Sudah banyak yang sudah menikmati hasilnya. Jadi ya jangan sampai para investor juga tidak ikut nih. Jadi untuk Granada Student House sendiri, kita akan memberikan yang terbaik untuk para investor yang mau menginvestasikan di Granada Student House. Jadi Bapak Ibu begitu aja untuk harganya saya informasikan untuk Granada Student House sendiri untuk 3 konsumen pertama di 6 kamar itu di harga 800. Jadi kalau seandainya mau mengambil promonya 800, yang 7 kamar di 9,5, untuk di 8 kamar 1,1 silakan. Dan catatan untuk harga spesial ini itu khusus pembayaran cash. Jadi nanti bisa dibantu untuk pembayaran cashnya. Nanti bookingnya juga bisa saya bantu juga. Kalau mau survei nanti bisa infokan kepada KF-nya, nanti biar KF-nya juga informasi ke saya, nanti saya bisa bantu untuk di lapangan. Kalau untuk harga cicilannya nanti ada di press list-nya, bisa dibantu juga nanti di download, dilihat, dipelajari, kita berikan untuk cicilan itu sampai 1 tahun. Nah, itu ada di papannya 1 tahun ya. Mungkin terlalu kecil ini Pak Mas Surya, mungkin nanti bisa dilihat sendiri aja Bapak Ibu untuk cicilannya. Untuk skemanya ada 3, 6, 9, dan 12. Jadi kita paling lama itu 1 tahun. Mungkin yang terakhir ya Pak Mas Turi, ya, untuk yang okupansi yang tadi saya kirim ya. Nah, ini okupansi. Ini yang terpenting untuk bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menjadi kekuatan ya, senjata kepada para calonnya. Nanti bisa dijelaskan apa sih yang didapat dari Granada Student House kalau saya beli. Nah, ini. Jadi itu ada penjelasannya ya, 6-7 kamar ya, 6-7-8 kamar. Nah, untuk 6-7-8 kamar ya, untuk 6 kamar sendiri kita kasih berikan, mohon maaf, kita berikan untuk garansi untuk 3 konsumen pertama, selain dapat spesial harga,
Nah ini yang tadi saya bilang. Dapat namanya 100% okupansi. Itu jaminan dari kami, kamar terisi full. Nah, untuk harga kamarnya berapa, Mas? Nah, untuk harga kamarnya ini di 1,5 juta, Pak, per bulan. Jadi total yang didapat itu per tahun sekitar 108, namun ada biaya kos ya per tahun. Jadi nanti kira-kira dari konsumen ini mendapatkan sekitar 75.600.000 itu nanti dikasih profit sharing untuk berbagi profit sama pengelola itu sekitar 80% milik konsumen atau milik investor ya. Jadi udah dapat spesial harga, terus dapat jaminan juga, dapat bonus tambahan juga. Jadi Granada Student House ini kayak bukan jualan nih, bingung untungnya di mana ini. Karena memang yang kita berikan cukup banyak ya, dari spesial harga, terus kita juga berikan jaminan malah 3 konsumen pertama itu kamarnya full, terus mendapatkan sharing profit juga 75 juta untuk 6 kamar itu dapatnya sekitar 80%. 75 kali 80%, wow lumayan. Itu yang 6 kamar. Kalau punya 8 kamar, tinggal dikalikan aja. 115 kali 80% itu yang dihasilkan. Jadi kita berikan jaminan, kita berikan harga yang cukup fantastis, kita berikan hadiah-hadiah ketika pertama ya, untuk 3 konsumen pertama tadi ya, selain harga, kita berikan hadiah, juga kita berikan untuk 100% okupansi garansi dan jadi seperti itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk Granada Student House Malang. Jika ingin bertanya silakan langsung bertanya. Jika ada yang bingung silakan ditanyakan. Jika memang mungkin malu bertanya di sini nanti bisa dibantu bertanya kepada KF-nya, nanti bisa KF-nya juga bantu untuk menjelaskan. Jadi seperti itu Pak Mas Turi untuk gambarannya kurang lebih dari Granada Student House Malang. Kurang lebih sama dengan yang di Bogor, yang di Serang, cuma berbeda tempat, dan posisinya Granada Student House Malang ini, kembali lagi saya infokan, ini kita dekat UIN 3 Malang, yang paling besar, yang baru, dan kita fokusnya untuk mahasiswa dan mahasiswi kedokteran UIN Malang. Jadi seperti itu. Oke, siap. Baik, kita mau langsung masuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu jawab. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditulis di kolom chat ya. Insya Allah nanti kita akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tadi dari Bu Neneng, Insya Allah ya, proyek baru, kue baru, itu mudah-mudahan jadi potensi ya untuk dapat closingan yang baru. Amin ya Rabbal Alamin ya. Nah, mungkin terkait uang booking, ya berapa Kang booking? Booking murah, 5 juta, sudah Hmm. mengurangi dari harga dan mengurangi dari DP. Ya, 5 juta ya Bapak Ibu ya untuk booking ya. Oh iya, Terus, satu lagi nih kelebihan dari kita nih Pak Masturi. Uang hmm, booking nggak hangus. Kalau seandainya nanti di booking, terus ya kasarannya amit-amit ya, dia nggak jadi, uang kita kembalikan 100% tanpa potongan. oke, siap-siap. Terus terkait capital gain-nya Kang? Capital gain itu di sini cukup rame ya, di sini cukup banyak. Kalau untuk di sini itu capital gain-nya bervariatif sih, Pak Mas. Oke ya Bapak Ibu ya. Oh iya, ada pertanyaan penting nih Kang Den. Ini rukosnya untuk putra atau putri nih? Nah, untuk kosannya nanti tergantung yang menentukan itu dari pihak unit khusus putri, khusus putra. Jadi memang nanti tergantung dari pemilik. Hmm, hmm, hmm. Baik, baik.
Nah, tadi terkait capital gain-nya memang biasanya di sana ya lumayan terus naik. Nah, ngomong tentang properti gitu ya, setiap tahun kan memang Iya, kenaikannya ya kita nggak tahu sih, bisa prediksi dan sebagainya. Tapi memang kalau posisinya strategis cukup tinggi ya capital gain-nya. Perlu mungkin analisis terlebih capital gain-nya dahulu. memang ya makanya saya tadi bilang nggak bisa menetapkan karena cukup bervariatif. Kalau di kitanya sendiri capital gain itu ya cukup tinggi ya karena memang posisinya sekarang belinya oke, dengan 800 juta, nggak ada hitungan tahun. 6 Hmm. bulan, 7 bulan itu kemungkinan bisa naik sekitar 10 sampai 20%. Hmm. Ini ngomong-ngomong tentang BEP-nya berapa tahun nih berarti ini Kang ya? Break-even point-nya kalau dari pendapatan ya untuk tahun atau 1 atau 2 tahun pertama memang eh, terhitung kecil ya, tapi nanti untuk tahun keduanya sudah bergaining itu bisa dinaikkan Pak. Hmm. Nah, karena untuk saat ini kita masih masa promo di harga 1,5 ya. Untuk tahun keduanya kita bisa naik ke 1,750 bahkan sampai 2,5 juta untuk per bulannya. Hmm. Jadi kalau untuk BP-nya kurang lebih bisa dikatakan untuk break-even point-nya ya dari 6 kamar itu bisa dikatakan kurang lebih 9 tahun. Hmm. Kalau dengan rate 1,5 ya Pak ya. Kalau dengan Hmm. rate 1,5 itu 9 sampai 10 tahun. Tapi Hmm. kalau seandainya nanti harga kosannya naik ya pasti di bawah itu. Hmm. Itu baru baru ininya itu sebenarnya itu kan keuntungan ya, belum lagi kan ada aset yang masih dia punya gitu ya. Oh ya betul. Kan kalau bicara BP kan berarti kan keuntungan ya. Hmm. Kalau keuntungan pendapatan dari kos-kosannya ya saya bilang tadi BP-nya untuk standar kita hitung dari tahun pertama 1,5 itu kemungkinan sekitar 9 sampai 10 tahun. Hmm. Ya emang memang Tapi kalau kalau bisnis bisnis kenapa? bisnis rokok ini memang bisnis jangka panjang sih memang. Iya, kalau Apalagi kalau seandainya bisa nggak 5 tahun? Bisa 5 bisa. tahun. Tapi belinya nanti beli 2 unit, kamarnya banyakin. Hmm. Karena kan Ya, kita cuman bisa custom tuh Pak Mesturi ya. iya. Seandainya eh, bloknya deketan lah. Contoh A1 A2. Kan 6 kamar 6 kamar ya. Terus Hmm. dimaksimalin, bisa nggak dimaksimalin jadi 13 kamar? Ya bisa aja nanti sistemnya custom. Free Hmm. kok konsultasi dengan arsitek kita. Iya, Nambah iya. kamar dong 13. 13 coba dikaliin. Ya mungkin bisa naik lagi. Jadi Iya. memang kalau untuk dasarnya yang tadi saya bilang 1,5 juta itu permulaan, kalau memang rutin 1,5 juta ya mungkin sekitar 9 sampai 10 tahun. Tapi kalau kenaikannya nanti ada kenaikan kan nggak mungkin kos-kosan tahun ini dengan 10 tahun ke depan sama Pak Mestri. Hmm. Pasti Iya, naik dong. betul. Kan melihat juga kebutuhan juga. Iya, iya. Jadi saya pastikan ya kurang dari 9 atau 10 tahun itu BP-nya sudah balik untuk break even point-nya. Hmm. 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 Baik, itu ya Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Jadi eh, sebenarnya gini ya kuncinya Bapak Ibu. Jadi oke lah, kita nggak memahami lebih detail tentang perhitungan, tentang benefit lebih detail, tentang lokasi proyek lebih detail. Tapi setidaknya kita sudah tahu nih, kan di PK itu udah jelas banget ya terkait keuntungan, terkait kemudian luas kamar, terus harga dan sebagainya sudah dijelaskan di situ. Jadi memang sebenarnya goalnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, adalah ke pengarahan calon konsumen itu untuk survei. Jadi ngegorok di lapangan bahasa kami ya, bukan gorok ya, follow up atau handling di lapangan itu biarkan serahkan gitu ya, kita serahkan kepada ahlinya yang memang paham lebih detail tentang Granada Student House-nya di Malang itu sendiri. Oke lah, misalkan saya posisinya di Cikarang gitu ya, tapi bagaimana kemudian saya bisa mendatangkan konsumen tuh survei di Granada Student House Malang gitu ya. Perkara siapa yang menghandle di lapangan itu serahin aja sama tim sales yang memang atau mentor yang memang sudah berpengalaman ya bertemu dan negosiasi di lapangan, atau nanti bisa tim salesnya langsung benar-benar yang akan memaksimalkan ya konsumen Bapak Ibu ketika saat survei di lokasi proyek. Jadi dealnya memang bukan di saat konsumen bertanya-tanya di WhatsApp gitu ya, tapi dealnya memang benar-benar di lapangan. Termasuk gitu ya terkait harga, negosiasi, termin dan sebagainya itu nanti memang
fiksasinya adalah di lapangan gitu, di lokasi proyek itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting memang untuk bisa memahami lebih detail, lebih dalam lagi ya tentang Granada Student House Malang, tapi ambillah kemudian poin-poin penting yang memang perlu kita apa ya, pahami gitu ya, kita ambil yang biasa sering ditanyakan oleh konsumen-konsumen. Nah, itu Bapak Ibu ya. Siap Kang Denny ya, insya Allah ya, bantu teman-teman untuk handle konsumennya di lapangan nanti ya. Iya, lahir batin Oh, siap dengan lahir. senang hati. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi salah satu selling point-nya ya ini memang dekat dengan kampus yang sudah terkenal ya. UIN Malang gitu ya. Apalagi kemudian UIN Malang 3 ini, kampus 3 UIN Malang ini kita bukan kita ya. UIN Malang ini buka ini ya, apa namanya, mengembangkan kampusnya ya di kampus 3 UIN Malang dan otomatis buka jurusan baru, rekrutmen mahasiswa baru juga ya kan ini ya. Potensi baru juga. 5.000 Oh, lima iya. ribu mahasiswa atau mahasiswi per tahun, Pak. 5.000 mahasiswa-mahasiswi tuh. Otomatis kan nyari kos-kosan yang dekat dengan kampus 3 Malang gitu ya. Ini Dan selling dan point-nya. satu hal ini yang satu hal yang penting, ini kita yang paling murah loh untuk Oh gitu. kos-kosannya sekitar 1,5 juta. Yang Hmm, lain itu kosannya itu sekitar 2,5 jutaan. iya memang wajar sih Jadi kalau memang. yang tadi dibilang BEP-nya berapa lama? Ya kita kalau ngikutin 1,5 nih, ya mungkin 9-10 tahun. Tapi Hmm, kalau mau langsung bergaining dengan harga yang mengikuti di pasaran, ya hmm, bisa ya nggak usah dihitung matematika lah. iya Itu betul. cepat sekali. Hmm, hmm, hmm. Baik. Apalagi fasilitas yang kita berikan beda dengan mereka. Hmm, hmm. Tadi sempat ditanyakan juga ini udah for furnished belum? Udah ya Bapak Ibu ya. Jadi bahkan tadi 3 unit pertama ya Kang Denny itu ada spesial harga dan juga hadiah ya untuk 3 unit pertama gitu ya Kang ya. Ya, untuk 3 unit Jadi, pertama kita berikan TV untuk setiap kamar. hmm, hmm, hmm. Berarti, Smart TV ya. iya, iya, iya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi poin penting yang memang kita harus pahami adalah di mana sih GSH Malang itu dan selling point-nya di dekat mana, di kampus apa dan sebagainya. Dan yang kedua harganya berapa dan seterusnya. Selanjutnya adalah luas bangunan, luas tanah, tipenya dan kamar-kamarnya itu yang mungkin memang ya Bapak Ibu harus bisa pahami ya. Dan sebenarnya memang tidak jauh beda dengan Granada Student House yang ada saat ini ya di Bogor maupun di Serang. Nah, konsepnya gitu ya. Tapi sejauh ini memang kita ngambil peluang di Malang ini karena luar biasa mahasiswa di Malang itu mencari kos-kosan dan sebagainya itu luar biasa. Maka penting sekali untuk membuka peluang rukos ya, kos-kosan itu di Malang. Baik, Kanden ini ada pertanyaan dari Bu Setiawati. Peraturan bangunan boleh maksimal berapa lantai atau hanya boleh di 2 lantai? Kalau maksimal bebas, tapi yang pasti kalau kita membangunnya untuk 2 lantai. Nanti Hmm. kalau untuk penambahan 3 lantai, mau langsung nanti tinggal konsultasi sama arsitek kami, atau mungkin nanti aja deh untuk lantai 3-nya ya monggo. Karena memang tidak ada aturan khusus, yang paling nanti kita siapkan juga konsultasi sama pihak arsitek, mungkin untuk penopangnya atau untuk besi-besinya dan dari bahan bangunannya itu bisa ready untuk di 3 lantai. Jadi nanti tinggal konsultasi kembali sama arsitek kami sebelum melakukan pembangunan. Jadi gitu Hmm. Pak Mas. Kita fleksibel, makanya untungnya kenapa sih inden gitu? Nah itu untungnya inden kenapa? Karena kita juga bisa merancang juga kali punya angan-angan untuk bangun. Mau dibangun 4 lantai nanti nih, mau dibikin 5 lantai nanti ada rezekinya nih. Tapi kan dasarnya harus dikuatin dulu. Nah nanti tinggal konsultasi sama pihak arsitek kita. Hmm. Jadi kita Tapi tetap kalau seandainya kalau bangunannya udah jadi, ya kita mau nggak mau nanti kita hancurin lagi, soalnya pondasinya nggak kuat kan. iya. Jadi tetap kita menyediakan di bangunan 2 lantai, tapi kalau untuk 3 lantai nanti tinggal didiskusikan harga dan sebagainya gitu ya. Bener, bener. Oke, siap, siap. Ya, harga pasaran tanah di sini memang di Malang ya, memang udah luar biasa karena memang permintaan, demand dan sebagainya itu cukup banyak ya. Apalagi kemudian di mana ada kampus baru dan kampusnya apalagi skala nasional gitu ya.
disitulah kemudian peluang untuk membuka bisnis rukos gitu ya, kos-kosan dan sebagainya. Karena disitulah kemudian mahasiswa belajar, menempuh dan sebagainya. Apalagi Malang sudah terkenal dengan kota pelajarnya, Bapak Ibu ya. Untuk kamar tipe custom, bagaimana maksimal kamarnya dan berapa harganya, Kang? Nah, ini untuk berapa kamarnya maksudnya gimana nih? Eh, Maksimalnya, biar nggak maksimal yang tipe custom itu bisa maksimal berapa kamar dibikin? kalau yang bintang itu maksimal bisa 9 sih. Kalau 10 mungkin kategorinya Oh, mungkin agak kecil mepet ya ya. nanti. 9 berarti ya. Tapi kalau 9 standarnya sih 9 yang kita infokan ya. Hmm. Tapi kalau untuk yang kan ada yang tipe yang untuk blok A ya sama blok B ya. Hmm. Nah, itu kan di sebelah kiri kan ada keterangan. Itu untuk yang warna hijau, untuk tipe A1 sampai A5 dan B1 sampai B5, itu bisa dimaksimalkan di 7 kamar. Hmm. Nah, untuk sisanya B6, B7, B8, eh, C1 sampai C9 itu sebenarnya di 7 dan 8 kamar. Itu Hmm. dengan ukuran kamar yang memang sudah kita rancang di 3,5 kali 4. Iya, Nah, tapi di tipe custom itu bisa di 9 kamar di maksimal. iya. Karena memang luasnya berbeda ya, Bapak Ibu ya. Luas tipe custom ini memang makanya cuma tersedia dua ya, Kang Den ya. Iya, hanya Karena tipe memang hanya dua luasnya dua berbeda. dua ini aja, 2 unit. Harganya berapa, Kang? Untuk yang mana nih? Custom, custom. Custom sih sama. Kalau tinggal ngikutin aja. Kalau standarnya 8 nanti tinggal ngikutin 8. Kalau 9 nanti langsung konsultasi dulu sama arsitek. Nanti harganya ada ketentuan sendiri. Hmm. Kan kalau custom itu nanti apakah ada perbedaan bahan bangunan kan juga bisa. Iya, iya, Mana iya. tadi yang mau dirancang mau 3 lantai bisa aja nanti tinggal konsultasi sama arsitek kita ada perbedaan bahan bangunan atau tidak, nanti ada penambahan atau tidak, ya nanti kan dari sisi penambahannya itu atau pengurangan itu kan nanti ada beda harga. Mhm. Kalau terkait STB, serah terima bangunan dari DP Lunas atau dari akad Ah, itu berapa lama, Kang? boleh. Kalau untuk STB-nya sendiri, jadi gini, kalau untuk cash itu kan kita pembangunan 6 bulan, STB-nya di bulan ke-7. Hmm, ya, 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 ya. Jadi Sama kayak ya. gitu. Kalau untuk cicilan 1 tahun itu biasanya di STB-nya di bulan ke-9 ke bulan ke-10. Hmm. Ya tergantung nanti di akadnya ya. Setelah akad baru kemudian ditentukan ya di situ STB-nya. Kalau ya kalau yang cicilan itu tergantung dari masuk DP-nya. Kan Hmm. DP-nya 50%. DP Ya. 50% itu posisinya di bulan apa? Iya, Kalau dihitung. bayar booking dia nunggu dulu, berarti nanti untuk STB-nya juga akan agak mundur. Karena kan pembangunannya kan sekitar 6 sampai 7 bulan. Iya, jadi STB itu ditentukan setelah memang sudah akad ya Bapak Ibu sekalian. Di berapa lama Ya, ya setelah akad itu selesai, berapa lama akadnya? Ya kalau ternyata di akadnya dalam 3 bulan, ya setelah itu baru kemudian dihitung STB-nya. Tapi kalau udah akadnya itu di bulan ke 1 ya, booking dan kemudian akad gitu ya. Nah itu bisa lebih cepat itu lebih lagi cepat. gitu ya untuk setelah terima bangunannya. Dan Benar. memang berdasarkan STB itu ya berdasarkan nanti ketika akad itu sendiri Bapak Ibu. Dan bisa akad itu ketika DP 50% gitu ya. Betul. Baik Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih banyak ya teman-teman sekalian dan memang terkait STB yang nggak jauh beda dengan rukus-rukus yang ada di Bogor dan sebagainya memang ya satu satu tubuh gitu ya, satu developer gitu ya. Dan ini menjadi peluang juga nih Bapak Ibu. Tadi ada beberapa mungkin Bapak Ibu nih orang tua wali murid yang anak-anaknya kuliah di Malang gitu ya. Tahulah harga kosan di sana berapa gitu ya. Atau kemudian yang pernah ke Malang atau yang kemudian berdomisili di Malang, tahulah harga di sana berapa. Jadi ini menjadi peluang nih untuk Bapak Ibu bisa closing juga di Malang ya, menawarkan kepada investor, mungkin investornya juga orang Jakarta gitu kan
punya aset di Malang kan luar biasa gitu ya. Perkara jarak itu bukan suatu saat ini perkara yang diperhitungkan gitu ya. Tapi bukan lagi perkara jarak, tapi perkara di sana punya peluang nggak sih saya invest gitu ya. Ya sangat punya peluang sekali karena emang mahasiswanya luar biasa gitu ya. Setiap tahunnya ribuan di sana dan menjadi peluang sekali untuk para investor baik itu yang berdomisili Jakarta, Bogor dan sebagainya itu untuk investasi di Malang juga Rukos Granada Student House Malang. Gitu Kang Denny ya. Luar biasa ya ini jam pada kesempatan malam kali ini. Kita sudah Siap, lewat siap. beberapa menit. Mungkin sebagai penutup boleh dong closing statementnya. Untuk closing statement-nya ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Mau di Jakarta, mau di lokasi manapun, rezeki nggak akan tertukar. Di Mm-mm. Jakarta, siapa tahu dia juga cari cuan, cari hasil, siapa tahu rezekinya juga ada di sini. Jadi jangan pernah khawatirkan rezeki. Jadi itu aja Pak Masuri. Wah, luar biasa kata-kata bijaknya ya. Jadi dimanapun kita berada, ya siapa tahu rezeki kita ada di Malang. Jadi jangan pernah kemudian merasa, ah jauh Malang saya nggak mau promosi, nggak mau rekomendasi. Ah, nggak seperti itu konsepnya ya. Karena kita nggak tahu dari pintu mana rezeki kita akan datang, teruslah berikhtiar. Insya Allah gitu katakan Dini ya. Luar biasa. Iya, Baik, Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah ini mengembangkan proyek Iskarima Properti Syariah yang berada di berbagai lokasi termasuk Malang, punya daya jual yang luar biasa, punya potensi yang luar biasa untuk bisa closing gitu ya di negeri yang di kota yang kemudian dijuluki sebagai kota pelajar dengan tingkat okupansi yang luar biasa juga ya 100% dan insya Allah Bapak Ibu sekalian sekali lagi kami doakan mudah-mudahan ini menjadi peluang rezeki untuk Bapak Ibu bisa closing di kota pelajar yaitu di Malang ya closing Rukos Granada Student House Malang. Baik, akhir kalam. Terima kasih banyak yang sudah hadir di kesempatan malam kali ini. Ada penjual, insya Allah pasti ada pembeli. Betul, Kang Ilham. Ya. Pokoknya di mana yang jual, pasti insya Allah ada yang membeli. Tinggal bagaimana kemudian kita mencari dan menemukan pembeli tersebut. Nanti yakin Kang dulu Ilham ini kata orang, Mas Ilham. iya, Mas Ilham ini orang Surabaya nih. Insya Allah mudah-mudahan kapan-kapan bisa berjumpa di Granada Student Siap. Malang ya, Kang Ilham ya. Ditunggu kehadirannya Nah, Mas Ilham. ya Allah ya, dan Bapak Ibu sekalian juga ditunggu kehadirannya di Granada Student House Malang, terutama calon konsumen yang mau survei, insya Allah akan di-handle langsung oleh Supervisor Granada Student House Malang, yaitu Kang Denny dengan secara maksimal. Oke Bapak Ibu cukup ya, insya Allah malam kali ini mendapat keberkahan buat kita semuanya. Akhir kalam kita tutup pertemuan Zoom kita pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya tutup dengan salam, Bapak Ibu, untuk konten-konten promosi sudah kami share juga di grup-grup, termasuk link Telegram juga sudah kami share bersamaan dengan info Zoom malam hari ini. Di bawahnya, di paling bawah itu ada grup Telegram yang Bapak Ibu boleh join untuk mendapatkan update dari Granada Student House Malang terkait prestis, terkait kemudian set plan, product knowledge, konten-konten yang lain, insya Allah sudah di-share di situ semuanya di Telegram. Seperti itu Bapak Ibu, yang termasuk juga komisi ya, sudah kami buatkan juga, nanti tinggal cek lagi grupnya, atau nanti ditanyakan ke mentornya masing-masing. Terima kasih banyak yang sudah hadir, dan terima kasih banyak Kang Denny yang sudah menemani kita di malam hari ini. Akhir kalam, Sama-sama Assalamualaikum Pak Musturi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Kang. Makasih banyak, Kang Den, teman-teman semua, Bapak Ibu Terima sekalian. kasih semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Pak Masturi. Terima kasih banyak. Sama-sama.